Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan malam hari ini berjudul, Mujizat itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 5, ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Saudaraku yang saya kasihi, mujizat adalah sebuah kata yang sangat menarik untuk dibahas. Ini karena semua orang menginginkan mujizat dalam hidupnya. Banyak orang datang berbondong-bondong menghadiri acara-acara KKR atau kebaktian-kebaktian dengan harapan beroleh mujizat disembuhkan dari sakit penyakitnya, diberkati dan dipulihkan rumah tangganya, dan sebagainya. Tetapi, tidak sedikit orang yang justru bersikap apatis atau acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli ketika mendengar kata mujizat. Ini karena mereka menganggap bahwa mujizat itu tidak penting dan hanya cerita usang dari masa lalu. Dalam mengikut Kristus, kita harus memiliki motivasi yang benar. Jangan sampai kita mencari Tuhan semata-mata demi mendapatkan mujizat. Ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia, berkatalah Tuhan, "Sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang." Yohanes 6, ayat 26. Yesus tahu bahwa mereka bukan rindu mengenal pribadi Tuhan lebih dekat, tapi mereka mengingini sesuatu dari Tuhan. Ini adalah hal yang salah. Fokus utama kita sebagai orang percaya haruslah pribadi Tuhan, sumber segala mujizat. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Dia, mujizat pasti kita dapatkan. Karena ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini berarti kita menerima paket keselamatan komplit dengan yang mencakup juga tanda-tanda dan mujizat. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mujizat bukanlah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan, melainkan mujizat telah menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi perlu dipahami dan dimengerti bahwa Tuhan tidak pernah membuat mujizatnya menurut agenda kita atau seperti yang kita mau, melainkan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Bukankah kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, atau meminta Dia untuk menyatakan mujizatnya sesuai dengan konsep kita? Saudaraku yang saya kasihi, ketahuilah, kalau kita hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tanda-tanda penyertaan Tuhan dan mujizatnya akan kita rasakan setiap hari. Tidak perlu kita mengejar-ngejar mujizat. Percayalah, mujizat Tuhan selalu tersedia bagi orang-orang benar. Karena itu, kita tidak perlu takut menjalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami percaya, mujizat Tuhan telah tersedia bagi kami, asalkan kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup melekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami dan keluarga kami. Ampunilah kiranya segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Kelilingi rumah kami dengan pasukan malaikat surga-Mu, dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengar segala doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.